Pada video kali ini kita akan membuat jaringan pada sebuah warnet yang memiliki 2 lantai. Perkenalkan, nama saya Daniel Dian Prakosa, NIM 32 dari Sistem Informasi 2019A. Yang kita butuhkan pertama-tama adalah kita membutuhkan 2 router. Yang pertama di sini, kemudian di sini. Setelah itu kita membutuhkan 3 server. Untuk server yang pertama, untuk server FTP, server DNS, dan DHCP server. Setelah itu kita hubungkan terlebih dahulu saja. Kemudian kita juga membutuhkan 2 switch. Di sini switch pertama ini digunakan untuk lantai pertama, yang switch kedua digunakan untuk lantai yang kedua. Kita hubungkan routernya ke switch. Nah, ini kita set. Ini juga kita membutuhkan 1 switch lagi untuk menghubungkan untuk menghubungkan wifi-nya. Sudah, kita pertama-tama setting ini router yang pertama kita setting terlebih dahulu. Pas ini IP-nya kita setting. Saya menggunakan 172.32.32.1. Subnetnya kita menggunakan 192.255.192 yang yaitu CIDR26. Jangan lupa kita on kan. Kemudian selanjutnya fast internet yang pertama juga kita setting. Karena CIDR26 ini usable IP-nya 62, maka kita yang selanjutnya kita isikan 65 dengan subnet yang sama. Selanjutnya serialnya ini kita isikan serial 2 ini yang menghubungkan antara router 1 dan router 2. Saya menggunakan 12.1. Subnetnya sama 255.92. Kebanyakan ini nulisnya. Setelah itu fast internet juga kita atur. Ini juga sama, karena kita menggunakan CIDR26, kita usable IP-nya 62, jadi kita isikan 129 dengan subnetnya yang sama ini. Lanjut, kita setting router 1. Router yang kedua maksud saya. Pertama, lupa, RIP-nya ini juga diatur. RIP routingnya ini kita isikan ini 172.32.1 dan juga ke root yang menghubungkan antara router ini juga kita isi. Sudah, selanjutnya kita setting router yang kedua. Fast internet satunya ini saya menggunakan fast internet nolnya saya menggunakan 32.32.1. Ini sama. Ini saya menggunakan 32.32.32.2.
Oh iya, lupa ini tapi tidak apa-apa. Ini seharusnya ada switch lagi, satu lagi nih. Sebentar ini. Kita tambah switch satu lagi. Di sini. Jadi ini Kak tidak langsung terhubung ke router. Melewati switch terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi hanya fast internet yang kita isi, serial yang kedua juga kita isi, ini 12.12.12.2. Sudah. Ya, kita lanjutkan. Setelah sudah kita setting routernya, RIP-nya juga kita masukkan terlebih dahulu yang tadi, seperti yang tadi, agar dapat terhubung. Sudah dimasukkan, kita setting yang pertama ini tuh sebagai FTP servernya, yang ini sebagai DNS servernya. Kita setting dulu FTP servernya. Ini kita atur IP address-nya ini 3.25.255.192. Ini gateway-nya kita isikan yang di router tadi. Ini DNS juga kita isikan. Setelah itu kita service-nya ini kita setting. Kita pilih yang FTP, lalu kita isikan. Ini saya sebagai contoh, saya isikan warnet 1. Ini juga warnet 1. Kita add. Ini sudah on ya, pastikan ini sudah on, semua sudah terisikan. Kita setting DNS servernya. Ini kita setting IP-nya terlebih dahulu, 32.32.32.2. Address mesh-nya kita isikan 255.192. Default gateway-nya kita isikan sesuai yang di router tadi, agar dapat terhubung antara DNS server dengan PC-PC yang lain. DNS-nya ini kita isikan 32.32.2. Sudah kita close, kita masuk ke service, kita atur DNS-nya. Ini kita kasih nama ftp.warnet.com. Address-nya kita hubungan ke FTP servernya ya. Kita add. Sudah masuk, jangan lupa di on kan. Sudah on, kita lalu menuju ke ini, ke switch yang pertama ini. Kita kasih sebagai contoh, kita isikan 3 komputer saja. Yang lantai yang kedua juga kita isi 3 komputer. Lalu kita hubungkan. Ini juga yang lantai kedua kita juga hubungan ke switch yang kedua. Nah, setelah itu selanjutnya kita setting IP untuk satu PC-nya satu. Yang pertama ini kita isikan 172.3.2.2, karena tadi default gateway-nya 1, jadi ini PC-nya kita isikan 2. Service mesh-nya kita isikan 92. Default gateway-nya kita tadi 172.3.2.1. Kemudian DNS servernya kita isikan 32.32.2 sesuai yang di DNS server tadi. Sudah, kita lanjut ke PC yang selanjutnya. Lakukan semuanya untuk semua PC.
Oh ini kebanyakan ternyata saya nulisnya. Nah untuk yang lantai yang kedua ini dikarenakan dia berada di lantai yang kedua, maka dia berbeda switch, maka ini IP nya kita isikan sesuai gateway yang tadi itu 65. Jadi kita lanjut ke 66. Ini default gateway nya kita isikan 65 32.32.32.2. Lakukan hal yang sama untuk PC4 juga. 65, 66, 67 berarti 255.255.92 72.32.65 Sisi selanjutnya juga sama, kita isikan IP nya 68 255.192 172.32.65 sudah kita atur, kita setting semua IP nya. Ini juga kita hubungkan di antara DHCP servernya dengan switchnya. Ini kita kasih nama DHCP. Nah ini DHCP nya kita setting, ini IP nya kita setting 172.32.130 karena tadi gateway nya itu udah 9 kan, jadi ini diisikan 30 255.192. Table gateway nya 172.32.129. DNS nya 32.32.32.2. Sudah, kita lanjut ke service. Ini kita isikan DHCP nya ini, server pool nya pastikan di on, gateway nya kita isikan 172.32.129. DNS servernya kita isikan 32.32.2. Nah ini start IP nya kita isikan ini benar. Nah ini kita mulai dari ke 131 karena ini CIDR 26, berarti ini menggunakan user number maksimum numbernya kita 62. Kita add full name ada di ini kita update, ini yang kita edit 172 31. Ini kita isikan 62, kita save. Sudah, kita coba, kita kasih satu smartphone dan satu laptop sebagai contoh yang terhubung ke wifi nya. Oh ini tadi sudah kita kasih nil. Ini juga akses, oh ya lupa, ini bukan switch, ini akses point, saya salah memberikan, harusnya ini akses point. Nah kita bukan access point, bukan switch tadi ya, maaf salah. Benar sih tadi, ini benar switch, cuma nanti kita tambahin access point, maaf, ini dari tetap switch, ada switchnya, terus kita ketambahan juga access point gitu. Sudah, ini kita hubungkan antara switch dengan access point. Nah ini access point yang kita atur di port 1 ini, kita
SSID nya kita tulis warnet wifi gitu ya. Ini WPS nya kita isikan keamanannya sudah kita isi. Nah, coba kita hubungkan smartphone-nya ini. Kita dengan wireless ini coba kita hubungkan ini ini kita ganti SSID-nya ya, wifi. Seharusnya sudah terhubung ini. Nah, ini sudah terhubung ya. Kita lihat IP konfigurasinya ini kan dia juga DHCP ya. Kita menggunakan DHCP server, jadi otomatis terisikan. Nah, di sini DHCP request successful sudah terdaftar IP smartphone-nya. Kita coba ke laptop. Ini juga IP-nya kita setting DHCP terlebih dahulu. Nah, ini kita itu dulu, kita hubungkan terlebih dahulu. Karena di laptop ini tidak ada wifi-nya, kita harus mencopot ini, kita gantikan dengan ini. Nah, dinyalakan terlebih dahulu. Nah, ini wireless-nya sudah ada, kita isikan ini wifi P2SK-nya ini kita isikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Sudah, ini pasti terhubung ini antara laptop dengan akses dengan wifi-nya. Nah, ini juga nanti DHCP-nya akan terisikan otomatis. Nah, sudah terhubung. Setelah semuanya sudah terhubung, kita coba cek apakah PC 4 ini terhubung dengan FTP server ataupun DNS server. Kita coba dengan ping 32 titik, misalnya yang DNS tadi titik 2. Kita cek terhubung atau tidak. Nah, di sini sudah reply ya, sudah terhubung. Ini kita coba untuk yang FTP servernya. Sama, FTP servernya juga sudah reply, sudah terhubung. Nah, selanjutnya kita melakukan percobaan jika ada klien yang ingin ngeprint filenya bisa melalui FTP server ini. Kita coba di PC1 ini, kita cek terlebih dahulu direktorinya. Di sini kosong ya, nggak ada filenya ya. Kita isikan dulu filenya. Ini kita coba tulis file print, misal ini file print. Kita save, kita tulis saja print.txt. Sudah kita save, bentuknya dia print file, namanya print. Terus kemudian coba kita kirim antara PC1, kita kirimkan. Pertama kita cek direktorinya dulu. Nah, di sini sudah ada ya, print.txt. Lalu kita coba ftp.warnet.com. Nah, di sini sudah termasuk ya, kita isikan username yang sudah kita daftarkan tadi. Ini saya sudah mengetik tapi tidak muncul untuk keamanan password. Maaf ini tadi terputus karena aplikasi screen save-nya ini trial sehingga tidak bisa lebih dari 10 menit. Nah, tadi setelah kita masukkan passwordnya akan muncul seperti ini. Lalu kita coba kirimkan ya. Kirimkan berarti kita kirimkan berarti kita coba pakai boot ya. Boot, kita tulis tadi nama filenya apa, print.txt, coba kita kirim. Nah, di sini transfer complete ya. Nah, kita coba untuk setelah itu kita cek direktorinya dulu. Nah, di sini ada ya, print.txt-nya sudah terdaftar. Kita klik. Kita coba buka di PC 4 ini. Kita coba cek apakah PC 4 ini kita coba untuk menerima file yang dikirimkan dari PC 1 tadi.
ftp.ftp.warnet.com. Pertama kita cek direktorinya dulu. Sini kosongnya, belum ada file printnya. Coba kita terima file dari yang PC1. Kita pastikan tadi namanya sesuai yang kita daftarkan. Ini saya sudah mengetik. Nah ini ya, sudah masuk, login berhasil. FTP kita tulis get untuk menerima ya, terus namanya tadi print.txt. Nah di sini transfer komplit ya. Kita cek di direktorinya sudah masuk, kita quit. Untuk mengecek apa isinya itu kita bisa buka text editor, kita open. Nah ini kita oke. Nah file print sudah masuk ya, sudah terkirim, sudah terhubung ya. Dengan ini jaringan komputer untuk warnet ini sudah bisa berjalan. Jika ada klien yang ingin mengeprint, bisa langsung mengirimkan filenya melalui FTP tadi, tidak harus membawa flash disk ya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.